Pansus 2 DPRD Kabupaten Kota Baru untuk membacakan laporan terakhir. Dipersilakan. Laporan proses pembahasan Raperda oleh Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Kota Baru terhadap 1-2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Kota Baru, yaitu tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kota Baru nomor 4 tahun 2018 tentang pajak daerah. Sidang Dewan yang terhormat, berdasarkan hasil keputusan rapat paripurna DPRD Kabupaten Kota Baru nomor 14 tahun 2020 dan nomor 15 tahun 2020 tanggal 22 Juni tahun 2020 tentang pembentukan dan struktur panitia khusus DPRD Kabupaten Kota Baru, di mana dalam keputusan Dewan tersebut Pansus 2 DPRD Kabupaten Kota Baru menerima 3 buah raperda yang diajukan Bupati Kota Baru, antara lain: 1. Raperda tentang perubahan ketiga atas Raperda nomor 5 tahun 2018 tentang retribusi jasa usaha. 2. Raperda tentang pajak daerah. 3. Raperda tentang pengelolaan kebudayaan. Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Kota Baru diberikan kepercayaan untuk membahas 2 buah rancangan peraturan daerah, yaitu: 1. Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda nomor 5 tahun 2018 tentang retribusi jasa usaha. 2. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kota Baru nomor 4 tahun 2018 tentang pajak daerah. Untuk raperda tentang perubahan ketiga atas Perda nomor 5 tahun 2018 tentang retribusi jasa usaha sudah diparipurnakan pada tanggal 26 Oktober 2020, dan untuk raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kota Baru nomor 4 tahun 2018 tentang pajak daerah baru selesai dibahas oleh Pansus 2 dengan pihak eksekutif dan siap untuk diparipurnakan pada hari ini. Sidang Dewan yang terhormat, setelah dilakukan penggalian materi dan informasi melalui konsultasi dan koordinasi ke daerah lain yang dilakukan oleh Pansus 2 dalam rangka memperoleh masukan-masukan yang positif dan konkret guna memperoleh hasil dan sinkronisasi yang lebih baik terhadap raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kota Baru nomor 4 tahun 2018 tentang pajak daerah. Pansus 2 juga melakukan rapat-rapat pembahasan dengan bagian hukum dan SKPD terkait, yaitu pada tanggal 14 Juni 2020 dan tanggal 16 November 2020. Sidang Dewan yang terhormat, dari hasil konsultasi dan hasil pembahasan dengan tim pembentukan peraturan daerah dan SKPD terkait tersebut, maka diperoleh hasil kesepakatan pembahasan, yaitu: 1. Pasal 17 tarif pajak hiburan untuk hiburan, ada penambahan huruf, yaitu huruf K, pemandian air panas dan sejenisnya 25%. 2. Pasal 23 ditambah ayat 5A, nilai sewa, reklame, rokok ditambah 10% dari hasil perhitungan. 3. Pasal 25 setelah ayat 5 ditambah dan atau ayat 5A. 4. Pasal 29 ayat 3 ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman kepada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN diganti kalimatnya mengacu pada ketentuan harga satuan listrik pada perusahaan listrik negara yang ditetapkan oleh pemerintah. 5. Pasal 41 ditambah 1 ayat, yaitu pajak parkir yang terhutang dipungut di wilayah letak objek pajak. 6. Pasal 76 diubah, yaitu pajak bumi dan bangunan di pedesaan dan perkotaan dipungut di wilayah letak objek pajak.
Pasal 77 ayat 3 poin 1 huruf B setelah nomor 2 ditambah fotokopi PBB tempat usaha jika ada. Huruf D ditambah ayat, saya ulangi, data 2 huruf D ditambah ayat 2 yaitu dalam hal wajib pajak tidak mendaftarkan diri. Bupati secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh daerah. Data 3, pasal 77 ditambah 1 ayat yaitu tata cara pendaftaran wajib pajak, menerbitkan dan penghapusan NPWPD diatur dengan peraturan bupati. Nomor 8. Ketentuan pada pasal 78 diubah menjadi 1. Masa pajak berlaku untuk jenis pajak yang dibayarkan sendiri berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak. 2. Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang berhutang. 3. Ketentuan masa pajak dikecualikan untuk BPHTB. 9. Pasal 80 data 1 ayat 1 diubah. Setiap wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD. Data 2, setelah ayat 3 ditambah ayat 3A berbunyi wajib pajak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat 3 dengan melampirkan SSPD, bukti sah lunas, garing transfer pembayaran dan data transaksi usaha berupa informasi, data, bon penjualan atau bill, invoice, struk belanja, karcis, garis miring tiket, garis miring tanda masuk atau memberi garing kartu, anggota garing kartu langganan dan bentuk lainnya yang jenis. Data 3 ditambah ayat 3B berbunyi kewajiban melampirkan data sebagaimana dimaksud pada ayat 3A dapat ditiadakan dalam hal wajib pajak yang bersangkutan sudah melaksanakan sistem pelaporan data dan transaksi usaha wajib pajak secara online. Data 4 ditambah ayat 3C berbunyi sistem pelaporan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat 3B, badan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Nomor 10. Pasal 81 setelah ayat 4 ditambah ayat 4A berbunyi bupati atau pejabat yang ditunjuk secara jabatan dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dibersamakan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh daerah dalam hal wajib pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 1. 11. Pasal 82 ditambah ayat 6 berbunyi SKPD KB sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan SKPD KBT sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Pasal 84, pasal 87 dan pasal 88 dihapus karena sudah terakomodir di pasal 81. 13. Pasal 89 ditambah 1 ayat yaitu ayat 4 berbunyi pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. 14. Pasal 90 dihapus karena sudah terakomodir pada pasal 89 ayat 4. 15. Di antara pasal 91 dan pasal 92 disisipkan pasal 91A
dan pasal 91B yang berbunyi, pasal 91A berbunyi, 1. Bupati dapat menerbitkan STPD untuk sejenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat 1 dalam hal A. Pajak terhutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran. B. Surat keputusan pembentukan. Saya ulangi, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan keputusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran. Atau C. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. 2. Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan. 3. Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terhutangnya pajak. Pasal 91B berbunyi, 1. Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SPPD untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat 2 dalam hal A. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. B. SKPD KB, saya ulangi, SKPD KB, SKPD KBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan keputusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran. Atau C. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. 2. Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terhutang pajak. 16. Pasal 94 diubah dan ditambahkan satu ayat yakni ayat 5 berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan Bupati. 17. Pasal 95 datar pertama di antara ayat 2 dan ayat 3 disisipkan satu ayat yakni ayat 2A yang berbunyi keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak. Datar 2 di antara ayat 3 dan ayat 4 disisipkan satu ayat yakni ayat 3A yang berbunyi tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda penerima surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan. Datar 3 di antara ayat 4 dan ayat 5 disisipkan satu ayat yakni ayat 4A berbunyi keputusan bupati atau pejabat atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terhutang. Pasal 18, saya ulangi, nomor 18, pasal 102
ayat 1 diubah yang berbunyi wajib pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit 300 juta per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Kata 2, di antara ayat 1 dan ayat 2 disisipkan satu ayat yakni ayat 1A yang berbunyi pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat dihitung dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang. 19. Pasal 103 ayat 1 diubah. Data 1 ayat 1 diubah, bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data 2 ayat 3 huruf A diubah menjadi memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terhutang. Data 3 pada ayat 3 ditambah huruf C berbunyi memberikan keterangan yang diperlukan. Sidang Dewan yang terhormat, demikian laporan akhir proses pembahasan Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kota Baru Nomor 4 Tahun 2018 tentang pajak daerah kami sampaikan untuk selanjutnya agar dapat diproses menjadi Perda Kabupaten Kota Baru. Semoga perda ini dapat bermanfaat untuk masyarakat Kota Baru.